Jadi sekarang Indonesia punya kasus yang sangat luar biasa dengan luar negeri. Yang mana jika misalkan kasus ini nanti ternyata kita kalah dalam gugatannya, maka aset berharga kita yang ada di sana itu akan disita habis-habisan. Kasus apa itu? Dan apa tindakan pemerintah untuk menangani kasus ini? Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Jadi perlu diketahui ya, Indonesia pada tahun 2015, Indonesia itu punya masalah mengenai slot orbit satelit di 123 derajat di bujur timur ya. Dulu yang mengisi slot itu adalah satelit Garuda 1. Tapi ternyata satelit ini rusak dan akhirnya keluar dari orbido pada tahun 2015. Jika misalkan slot di orbit satelit ini terlalu lama kosongnya, slot ini nanti bisa diambil oleh negara-negara lain. Makanya pemerintah pada saat itu lewat Kementerian Pertahanan yaitu buru-buru cari cara buat isi slot itu lagi agar tidak diisi oleh negara-negara lain. Solusinya pada saat itu pemerintah itu sewa satelit sambil menunggu pembuatan satelit milik Indonesia yang permanen. Akhirnya pada saat itu Kementerian Pertahanan nyewa satelit Artemis dari perusahaan Inggris yaitu Advantage Communication selama 3 tahun. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, buat jaga slot orbit itu tetap aman sambil nunggu satelit baru milik kita jadi. Di satu sisi untuk pembuatan satelit milik kita, mereka langsung tanda tangan kontrak dengan Navayo International AG buat pengadaan sistem pendukung satelit kita. Jadi kayak beli alat-alat pendukung gitulah. Nah, masalahnya kontrak ini dibuat sebelum ada anggaran yang jelas dari APBN. Pada saat itu masalah ini mulai muncul. Ternyata satelit Artemis yang disewa pada saat itu ternyata gak bisa berfungsi sesuai yang kita harapkan, sesuai yang Indonesia harapkan. Di sisi lain, proyek satelit permanen milik kita yang mau dibuat ya, itu juga mandek karena masalah anggaran dan perizinan yang terjadi. Akibatnya, pembayaran ke Navayo itu gak bisa dilakukan sesuai kesepakatan awal. Maka dari itu, Navayo ini gak terima dong. Akhirnya mereka bawa kasus ini ke arbitras internasional di Singapura pada tahun 2018. Hasilnya dari gugatan itu, Indonesia kalah dan harus bayar ganti rugi sekitar 16 juta US dollar. Sekitar kalau di sekarang itu 250 miliar rupiah. Kalau dihitung-hitung semuanya ya, dari sewa satelit, arbitrasi, dan lain-lain, total kerugian yang ditanggung negara itu mencapai 515 miliar. Jika misalkan ini tidak dibayar, maka mereka akan menyita aset-aset pemerintah Indonesia, aset-aset kita yang ada di sana, yang ada di Perancis, termasuk properti diplomatik seperti kedutaan besar dan wisma duta. Namun, menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, Pak Yusril Iza Mahendra, itu menegaskan bahwasanya pemerintah itu sekarang itu melawan upaya penyitaan ini. Ia menekankan bahwasanya penyitaan aset diplomatik ini sudah melanggar konvensi Wina yang memberikan perlindungan terhadap aset diplomatik dari tindakan penyitaan. Jadi kalau misalkan aset itu diplomatik, dilarang untuk disita berdasarkan konvensi Wina. Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi pemerintah Prancis, oleh karena bisa menjadi presiden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas kemudian oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh konvensi tentang aset diplomatik. Jadi kita tuh menggugat dari segi itunya, itu yang pertama yang mau digugat. Kemudian yang kedua ya, menariknya, pemerintah kita itu juga menemukan indikasi bahwasanya Navayo ini mungkin melakukan prestasi dalam proyek tersebut. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan hasil audit. Navayo itu baru melaksanakan pekerjaan senilai 1,9 miliar. Jauh di bawah nilai yang diperjanjikan. Jauh dari nilai markup anggaran yang sebelumnya sudah disepakati. Atas dasar temuan ini, pemerintah kita itu mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap Navayo di Indonesia ini. Ya, jadi nanti jika misalkan kita menang di gugatannya, maka Navayo ini bisa kena tidak pidana nantinya. Itu gugatan yang mau digugat kita ke sana, itu yang kedua. Jadi saat ini pemerintah itu sedang berupaya keras untuk melindungi aset-aset tersebut dari upaya penyitaan. Konversi Wina
sama yang kedua yang diduga melakukan malprestasi dalam proyek. Di satu sisi mereka itu akan berkoordinasi nanti dengan kementerian terkait untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Apakah emang anggarannya gak ada, atau anggarannya ada tapi gak dikasih, atau gimana, sambil tetap mempertahankan hak-hak diplomatik Indonesia di kancah internasional. Karena jika misalkan kita itu nanti kalah dalam masalah ini, terus aset-aset kita disita, kita tuh kayak dinilai rendah sama negara-negara luar, kalah dari segi hukum. Jadi malu dong negara yang sebesar kita kalah ke negara Prancis, itu malu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kasus ini ya, ini tuh gak hanya kasus yang pertama kali terjadi di dunia ini, gak hanya pertama kali yang terjadi di Indonesia. Ini sudah sering terjadi mengenai ancaman penyitaan aset dan segala macamnya. Seperti kayak di tahun 1994, itu ada kasus antara Karaha Bodas Company, KBC, dan Pertamina, mana pada saat itu mereka tuh sepakat untuk kerjasama dalam membangun proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Barat ya, dengan nilai investasi itu sekitar 264 juta US dollar pada saat itu. Namun pada saat krisis 1997 ini melanda, akhirnya pemerintah itu memutuskan untuk menghentikan sementara proyek-proyek pembangkit listrik ini, termasuk proyek Karaha Bodas ini. Nah, KBC ini merasa dirugikan dong, dan membawa masalah ini ke arbitrase internasional di Jenewa, Swiss. Ya, akhirnya arbitrase di Jenewa itu memutuskan bahwasanya Pertamina dan PLN itu harus membayar ganti rugi sekitar 261 juta US dollar kepada KBC pada saat itu. Tapi ternyata Pertaminanya kan nggak terima. Akhirnya dia tuh gugat lagi ke pengadilan negeri yang pusat yang ada di Jakarta. Dan ternyata hasil dari keputusan itu membatalkan putusan atribasi yang ada di Swiss ini. Tapi padahal kita kalah juga. Dan akhirnya dana milik Pertamina yang disimpan di Bank of America ini berhasil dicairkan dan disita oleh KBC ini untuk memenuhi kebutuhan ganti rugi tersebut. Sama juga, ini juga sama dengan kasus yang tahun 1990-an, tapi bukan di Indonesia. Kasus ini itu terjadi antara perusahaan Swiss yang namanya Noga yang ngejalanin kontrak buat suplai minyak mentah sama perusahaan milik negara Rusia pada saat itu. Tapi setelah beberapa lama ya, ini ada masalah. Rusia gak memenuhi kewajibannya, terutama soal pembayaran yang udah disepakati. Karena perusahaan Swiss ini merasa dirugikan. Akhirnya perusahaan Swiss ini bawa masalah itu ke arbitrase internasional. Hanya arbitrase ini memutuskan bahwasanya Rusia harus bayar. Rusia kalah. Nah, setelah itu Noga ini mencoba mengeksekusi putusan itu dengan upaya menyita aset-aset milik Rusia ini yang ada di luar negeri. Contohnya seperti aset yang berkaitan dengan aktivitas diplomatik. Tapi ternyata ya, usaha itu gak berhasil karena pengadilan di negara-negara tempat aset tersebut sangat ketat dalam peraturannya. Misalnya kayak di Prancis, yang mana di Prancis itu menolak penyitaan itu karena aset itu dilindungi oleh kebebalan diplomatik. Jadi meskipun Noga ini menang di arbitrase, upaya untuk mengeksekusi putusan itu jadi terhambat oleh aturan kekebalan tersebut. Kembali kepada kasus yang di Kemhan ini, masalah kita tadi. Nah, jika misalkan nanti kita menang di gugatan nanti dan menegaskan bahwasanya penyitaan aset diplomatik itu melanggar konvensi Wina, maka aset Indonesia ini pasti itu akan aman-aman saja. Seperti yang punya Rusia ini, yang nggak bisa disita karena ada aturan yang sangat ketat bahwasanya aset diplomatik itu tidak boleh disita. Tapi mau gak mau ya, Indonesia tuh harus bayar ya. Meskipun kita menang, nanti kita tuh harus bayar nantinya sesuai dengan yang sudah ditentukan dari awal. Karena kita emang sudah melakukan kontrak dan kita emang gak bayar terhadap kontraknya. Tapi ingat deh, kasus ini itu terjadi di Kemenhan ya, tapi pada tahun 2016. Jadi Menteri Pertahanannya pada saat itu bukan Syafri Samsudin ya, atau Pak Prabowo. Siapa ya pada saat itu ya, tahun 2015? Mizard Riyakudu. Ria Mizard Riyakudu. Oh ya, menterinya pada saat itu ya. Oh ya, dia memimpin pada tahun 2014 sampai 2019 pada saat itu. Dia menteri pada saat itu. Saya sebut gak apa-apa ya? Oh ya, gak apa-apa. Kan bukan korupsi kan. Udah itu saja. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.